Di balik kunjungan pemimpin Kerajaan Arab Saudi disebut-sebut ada nilai investasi sebesar lebih dari 300 triliun rupiah yang akan ditanamkan untuk Indonesia. Dengan kunjungan ini pula dipastikan kuota haji Indonesia kembali ke jumlah semula bahkan ditambahkan. Adakah keuntungan di balik kunjungan Raja Arab Saudi? Menjadi tema editorial view kita hari ini. Dan telah hadir bersama saya di Studio 2 CNN Indonesia, Dewan Redaksi CNN Indonesia, Alvito Dianova Ginting. Selamat sore Bang Vito. Bang Vito, kalau kita melihat ini udah 47 tahun, dari tahun 70 baru datang sekarang. Anda melihat ini sebenarnya kebetulan datang karena memang ada yang mengatakan di Arab Saudi memang lagi defisit, bahkan mereka defisit lebih dari 100 miliar dolar gitu ya, mengakibatkan banyak pemotongan gaji karyawan di pemerintahan Arab Saudi. Apakah memang serta-merta untuk investasi ke Indonesia? Kalau Bang Vito melihat seperti apa ini? Oke, yang pertama nama Saudi Arabia itu atau Arab Saudi itu sangat lekat sama kita ya, terutama umat Islam Indonesia. Dan Indonesia dengan jumlah penduduk yang mayoritas Islam, maka dengan sendirinya Saudi Arabia atau Arab Saudi itu sangat dekat dengan kita. Yang pertama karena ibadah hajinya. Jadi kedatangan Raja Salman memberikan nuansa euforia yang kita lihat sama-sama ya, bagaimana kemudian ini semacam personifikasi dari Arab Saudi gitu kan, yang di dalamnya ada Mekah dan Madinah, dua kota yang sangat dekat bagi umat Islam. Jadi itu dulu yang pertama gitu. Jadi CNN Indonesia juga menangkap euforia itu karena semata-mata ini ada Raja Arab Saudi yang datang gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kedatangannya itu luar biasa. Luar biasanya artinya melibatkan jumlah pengikut yang bukan main-main gitu ya. Ada 1.500 orang kalau mau dikatakan secara keseluruhan yang dibawa sama Raja Arab ini. Itu juga suatu kehebohan yang lain gitu ya. Sampai di batas itu kemudian kita bertanya, apa sih sebenarnya inti dari kedatangan ini? Kalau kita lihat, sampai sejauh ini belum proven. Karena dari nota kesepakatan yang ditandatangani itu semuanya masih rencana. Ada satu kesepakatan yang sudah dipastikan angkanya hanya 1 miliar US dollar. Kita kemudian bertanya kenapa kita cuma dapat 1 miliar US dollar sementara dia datang ke Malaysia dan di Malaysia langsung teken kontrak 7 miliar dolar. Ini kan suatu pertanyaan yang wajar buat Indonesia juga dan harus dipertimbangkan di saat-saat ini sekarang euforia sudah mulai hilang karena kegiatan kenegaraannya sudah berlalu, sekarang tinggal jalan-jalan di Balinya saja gitu kan. Nah, ada kabar katanya di Malaysia itu akan dibangun pabrik oil refinery sama petrochemical. Petrokimia itu dibutuhkan juga oleh bangsa Indonesia gitu ya. Jumlah kita banyak sekali dan industri yang membutuhkan pasokan itu sangat besar. Pertanyaannya kenapa nggak dibuat di Indonesia ya? Kita kurang apa gitu? Jangan-jangan kita kemudian seuzon ini dibikin di Malaysia dengan jumlah penduduk yang kecil, dengan kebutuhan industri untuk menyerap untuk menyerap petrokimia tidak terlalu besar. Jangan-jangan dibikin di Malaysia, dijualnya ke Indonesia gitu. Nah, kenapa nggak dibikin di Indonesia? Pertanyakan kayak gitu. Nah, itulah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sekarang ini muncul. Banyak orang yang berpikir kemudian ini rangkaian perjalanan ini sebenarnya tujuan utamanya hanya Jepang dan China, gitu karena Raja Arab ini akan datang ke sana dan kita sudah saksikan bersama juga bahwa di tayangan kita disebutkan bahwa nilai kerjasamanya selama ini neraca perdagangannya sangat tinggi. Gitu. Itu sih sebenarnya yang jadi yang masih jadi tanda tanya buat kita. Meskipun sebelumnya ada 11 MOU yang ditandatangani, tadi Bang Vito mengatakan memang hanya ada 1. Jadi penandatanganan Pertamina dan Saudi Aramco untuk kilang di Cilacap tidak terlalu signifikan dengan euforia tadi ekspektasi 330 triliun. Bang. Kalau yang di Cilacap itu kan sebenarnya sebelumnya ya sudah ada ya. Yang 1 miliar dolar itu akan digunakan untuk kepentingan yang lain barangkali. Tapi ya ini juga masih rencana kan, yang 6 miliar yang sebelumnya itu masih rencana. Nah yang lain-lain itu jadi pertanyaan kita, bentuk konkretnya seperti apa? Intinya apakah kemudian mereka akan menanamkan atau menginvestasikan uangnya di sini atau bagaimana? Itu kan masih gelap sekarang. Kita berharap, kita husnuzon saja lah, berpikir positif bahwa ini merupakan rangkaian dari program kerja bersama
yang kemudian akan diaktualisasikan di masa yang akan datang dengan jumlah yang signifikan. Anda bilang tadi berapa? 300 triliun ya? Ya, ekspektasinya seperti itu. ya kita lihat saja. Beberapa poin yang menarik salah satunya terkait dengan terorisme pastinya kan mereka juga melakukan kerjasama bahkan kemarin Kapolri juga melakukan MOU dengan pihak keamanan maupun kepolisian dari Arab Saudi sendiri. Anda melihat kalau dari segi keamanan positioning Indonesia sendiri di Arab Saudi terkait dengan ISIS bagaimana nih Bang Vito? Ya, kita akan lebih menguntung, artinya gini, kita lebih proven untuk mengendalikan masalah teroris ini. Jadi sebenarnya dari sisi penanggulangan terorisme, Indonesia ada di posisi yang lebih tinggi daripada Arab Saudi. Bahwa kemudian kita akan bekerja sama dengan mereka, ya bentuk konkretnya seperti apa kita akan bicarakan lagi gitu ya ke depannya. Tapi ya ini kan hal yang bukan suatu yang extraordinary gitu loh dengan kedatangan Raja Arab gitu, sesuatu yang kita berharap mengapa Anda datang ke kami? Apa yang Anda ekspektasi dari kami itu yang belum clear sampai sekarang ini. Bahkan Arab Saudi alih-alih mau menginvestasikan uangnya di Indonesia, mereka malah menawarkan saham Aramco ke Indonesia sebesar 5%. Yang Indonesia kemudian oleh Menteri Koordinator Kemaritiman mengatakan kita akan pertimbangkan dulu deh karena nilainya ini cukup besar. Sementara gainnya juga kita masih belum tahu. Ya, kalau kita melihat tadi salah satu keuntungan yang memang kemarin bahkan Presiden Jokowi mengatakan berterima kasih karena Arab Saudi kembali membuka kuota haji sehingga mencapai 221.000 dari 211.000. Anda melihat ini sebenarnya keuntungan atau tidak? Meskipun kita yang membayar ya Bang Vito ya dengan para jemaah tersebut ke Arab Saudi. Itu gestur kesantunan seharusnya sebenarnya itu angkanya ya nggak terlalu besar-besar amat kalau misalnya dilihat. Kita masih punya calon jemaah haji yang harus antri selama 25 tahun untuk bisa berangkat ke Arab Saudi gitu ya. Kalau misalnya benar-benar bisa dihitung, ya dihitung lagi lah warga negara dari suatu negara yang tidak terlalu banyak hajinya, kuotanya serahkan ke Indonesia, semakin banyak semakin bagus gitu. Cynical opinion dari sebagian orang mengatakan bahwa ya ini jangan-jangan nasib kita sama seperti Maldives nih, kayaknya dipakai selewatan aja untuk liburan. Gitu. Ya karena terbukti dari tanggal 4 sampai tanggal 9 lebih banyak menghabiskan waktu. Lebih banyak di liburannya daripada di acara kenegaraannya. Walaupun sekali lagi di acara kenegaraan banyak sekali hal yang menarik untuk dicermati dari sisi konteks sosial budaya ya, bagaimana kemudian mereka presiden dan raja bertemu. Ada gestur yang menarik ketika naik ke mobil golf itu presiden mengemudi, kemudian di sebelahnya Raja Salman melakukan penanaman pohon, kemudian masuk ke Masjid Istiqlal gitu ya, sempat bertemu dengan mantan presiden Megawati Soekarno Putri dan putrinya Puan Maharani yang sekarang jadi Menteri Koordinator juga, berbicara tentang pengalaman di masa yang lalu, ketika Raja Faisal datang dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya hal-hal yang menarik untuk dicermati bagi kebanyakan kita orang Indonesia kan, orang Indonesia suka cerita dramanya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita bandingkan saja dengan Malaysia, kita jangan bandingkan dulu dengan Jepang dan Cina yang baru akan dikunjungi. Tapi dari sisi Malaysia saja mereka menggelontorkan uang lebih banyak di sana daripada di sini. Oke, ya Bang Vito terakhir dia akan berkunjung ke Bali juga. Anda melihat adakah peluang di sektor pariwisata yang akan menjadikan diversifikasi dari investasi mereka di balik energi di beberapa negara terutama di Indonesia? Agak sanksi ya sebenarnya. Itu semata-mata murni untuk berpelesir dan hiburan saja. Tapi nggak tahu kalau misalnya kemudian mereka melihat dan merasakan sendiri ya, feel the experience di Bali, kemudian mempertimbangkan, oh ini berarti warga saya akan tertarik untuk datang ke Bali, kemudian mereka chip in dalam bentuk investasi direct gitu ya, ya bisa saja terjadi. Tapi kan ini cita-cita awalnya berlibur selama 5 hari di Bali. Gitu. Meskipun secara data dari Biro Pusat Statistik tidak menunjukkan signifikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, terutama Bali ya. Daripada Bali barangkali lebih banyak ke Jawa Barat ya. Bang Vito, di terakhir kalau Anda melihat euforia sudah selesai, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita segera menangkap peluang nih? Ya follow up saja apa yang sudah disepakati menjadi kesepakatan bersama, ada 11 nota kesepahaman yang kemudian di follow up saja, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi warga kita kebanyakan. Jadi kedatangan
raja ini tidak hanya sekedar selebrasi yang sifatnya hubungan sosial kebudayaan saja, tapi lebih dari itu. Baik, Bang Vito, terima kasih buat waktunya di CNN Indonesia News Desk. Terima kasih. Ya, itu tadi perbincangan kita mengenai bagaimana euforia ini disikapi oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil peluang, tidak hanya bagaimana seremoni-seremoni semata, tapi juga investasi di masa depan.